Mengelola cakupan wilayah pelanggan. Outline. 1. Rencana cakupan wilayah pelanggan disusun berdasarkan efektivitas waktu dan wilayah sesuai dengan sasaran kinerja penjualan dan layanan. 2. Prosedur pengumpulan informasi dan umpan balik pelanggan ditetapkan untuk tim pelaksana. 3. Kunjungan pelanggan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan cakupan wilayah. 4. Laporan umpan balik per wilayah cakupan dianalisis untuk keperluan rencana tindak lanjut. 5. Dokumentasi setiap kegiatan kunjungan disusun sesuai dengan tenggat waktu. 6. Laporan dan hasil analisisnya didistribusikan kepada pihak relevan dalam format dan tingkat detail tertentu. Tujuan. 1. Peserta dapat merencanakan cakupan wilayah pelanggan disusun berdasarkan efektivitas waktu dan wilayah sesuai dengan sasaran kinerja penjualan dan layanan. 2. Peserta dapat melakukan prosedur pengumpulan informasi dan umpan balik pelanggan ditetapkan untuk tim pelaksana. 3. Peserta dapat melakukan kunjungan pelanggan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan cakupan wilayah. 4. Peserta laporan umpan balik per wilayah cakupan dianalisis untuk keperluan rencana tindak lanjut. 5. Peserta harus mendokumentasikan setiap kegiatan kunjungan disusun sesuai dengan tenggat waktu. 6. Peserta dapat membuat laporan dan hasil analisisnya didistribusikan kepada pihak relevan dalam format dan tingkat detail tertentu. 1. Rencana cakupan wilayah pelanggan disusun berdasarkan efektivitas waktu dan wilayah sesuai dengan sasaran kinerja penjualan dan layanan. Tahap 1. Menetapkan target kinerja, titik awal. Rencana wilayah selalu dimulai dari target, bukan dari alamat pelanggan. Tentukan dulu KPI Anda. Target omset bulanan, target jumlah order, target kunjungan atau visit, target respon layanan, misalnya komplain kurang dari 24 jam. Contoh, target sama dengan 180 juta rupiah per bulan. Artinya, Anda harus tahu berapa pelanggan yang harus dikunjungi agar target realistis tercapai. Tahap 2. Inventarisasi dan analisis pelanggan. Buat database pelanggan. Kemudian hitung kontribusi omset. Ini penting untuk asesmen. Pelanggan mana yang menyumbang penjualan terbesar? Mana yang hanya kecil? Tahap 3. Klasifikasi pelanggan, prioritas ABC. Ini inti efektivitas waktu. Contoh, distributor besar sama dengan A, toko sedang sama dengan B, toko kecil sama dengan C. Tujuan, waktu kunjungan difokuskan ke pelanggan yang mempengaruhi target. Tahap 4. Pemetaan wilayah atau territory mapping. Plot semua pelanggan di peta. Google Maps sangat dianjurkan. Lalu kelompokkan berdasarkan kedekatan lokasi, bukan berdasarkan nama. Contoh hasil. Area kota, area industri, area timur, area barat. Prinsip penting. 1 hari sama dengan 1 area. Ini yang dimaksud efektivitas wilayah. Menghindari bolak-balik perjalanan. Tahap 5. Menyusun rute kunjungan atau route plan. Di dalam satu area, susun urutan kunjungan mengikuti jalur jalan. Contoh, masuk kota, kawasan ruko, pasar, gudang, keluar kota. Bukan, kota, pinggir, kembali ke kota, keluar lagi. Tujuan, hemat waktu, hemat biaya, menambah jumlah kunjungan. Standar yang dinilai, 5-8 kunjungan per hari dianggap efektif. Tahap 6. Menentukan frekuensi kunjungan. Frekuensi kunjungan harus sesuai kategori pelanggan. Ini yang disebut efektivitas waktu kerja. Tahap 7. Membuat jadwal mingguan atau weekly coverage plan. Contoh. Tahap 8. Hubungkan dengan target penjualan. Sekarang cocokkan rencana wilayah dengan target. Contoh, target 180 juta. Analisis, pelanggan A 65%. Pelanggan B, 30%, pelanggan C, 5%. Maka, kunjungan terbanyak diarahkan ke pelanggan A dan B. Artinya, rencana wilayah dibuat untuk mencapai target, bukan sekedar berkunjung. Tahap 9. Pelaksanaan dan pencatatan, wajib. Setiap kunjungan dicatat atau sales call report. Isi, tanggal, nama pelanggan, tujuan kunjungan, hasil kunjungan, peluang penjualan, tindak lanjut. Tahap 10. Evaluasi dan perbaikan. Evaluasi tiap bulan. Periksa omset per wilayah, jumlah kunjungan, closing rate, waktu perjalanan.
Jika wilayah jauh tetapi omset kecil, kurangi frekuensi. Jika wilayah dekat omset besar, tambah kunjungan. Ini menunjukkan pengelolaan wilayah profesional. 2. Prosedur pengumpulan informasi dan umpan balik pelanggan ditetapkan untuk tim pelaksana. 1. Menetapkan tujuan prosedur. Pimpinan atau manajer terlebih dahulu menentukan tujuan resmi prosedur. Misalnya, mengukur kepuasan pelanggan, mengetahui keluhan pelanggan, memastikan produk sesuai kebutuhan, menemukan peluang repeat order, meningkatkan kualitas layanan. Tujuan ini harus tertulis di dokumen SOP. 2. Menentukan informasi yang wajib dikumpulkan. Tim pelaksana harus tahu apa yang harus ditanyakan. Jangan hanya bertanya sudah cocok belum. Minimal mencakup 3 aspek. A. Layanan. Ketepatan waktu pengiriman. Kecepatan respons sales, sikap pelayanan. B. Produk. Kualitas, fungsi, kesesuaian kebutuhan. C. Kepuasan. Puas atau tidak puas, keluhan, saran, kebutuhan tambahan. 3. Menentukan metode pengumpulan. Cara mendapatkan feedback. SOP harus menjelaskan kapan dan bagaimana dilakukan. Artinya, pengumpulan feedback terjadwal, bukan kebetulan. 4. Menetapkan tanggung jawab tim. Ini poin penting asesmen. Harus ada pembagian peran jelas. Jika tidak ada pembagian tugas, maka prosedur dianggap tidak ditetapkan. 5. Menyediakan formulir atau alat pencatatan. SOP harus menentukan media pencatatan. Bisa berupa formulir kepuasan pelanggan, Google Form, CRM, buku log komplain, Excel. Isi minimal, tanggal, nama pelanggan, jenis transaksi, hasil penilaian, keluhan, saran, tindak lanjut. Ini menjadi bukti objektif. 6. Alur penanganan umpan balik, wajib ada. SOP harus memuat alur kerja yang jelas. 1. Feedback diterima. 2. Dicatat oleh admin atau sales. 3. Dikategorikan. Komplain, saran, peluang penjualan. 4. Diteruskan ke bagian terkait. 5. Dilakukan tindakan perbaikan. 6. Pelanggan dihubungi kembali, konfirmasi. Ini disebut closing the feedback loop. 7. Menetapkan standar waktu respon. Harus ada batas waktu pelayanan. Contoh standar, komplain dicatat hari yang sama, respon awal maksimal 1 kali 24 jam, penyelesaian sesuai jenis masalah. Ini menunjukkan layanan terkendali. 8. Evaluasi dan pelaporan. Setiap bulan supervisor melakukan rekap keluhan, analisis masalah terbanyak, rekomendasi perbaikan, briefing tim. Hasilnya digunakan untuk peningkatan pelayanan. 3. Kunjungan pelanggan. Dilaksanakan sesuai dengan perencanaan cakupan wilayah. Prosedur pelaksanaan kunjungan pelanggan. 1. Persiapan sebelum berangkat. Daily pre-call planning. Setiap pagi, tenaga penjual menyiapkan kunjungan berdasarkan weekly call plan. Yang disiapkan, 1. Daftar pelanggan yang akan dikunjungi, call list. 2. Alamat dan rute perjalanan, Google Maps atau peta area. 3. Tujuan kunjungan, follow up, penawaran, komplain, penagihan, dan lain-lain. 4. Materi penjualan, brosur, price list, quotation. 5. Riwayat transaksi pelanggan. Contoh, hari Selasa, area industri. Maka hanya pelanggan di kawasan industri yang dikunjungi. Tujuan, memastikan kunjungan mengikuti wilayah, bukan spontan. 2. Berangkat sesuai wilayah yang dijadwalkan. Pelaksanaan harus fokus pada satu zona wilayah per hari, tidak berpindah area kecuali keadaan darurat, komplain prioritas, mengikuti jalur perjalanan yang sudah direncanakan. Prinsip, rute perjalanan mengikuti jalur jalan, bukan mengikuti urutan nama pelanggan. Ini yang disebut efektivitas wilayah. 3. Mengunjungi pelanggan sesuai urutan rute. Urutan kunjungan dilakukan dari lokasi terdekat, terjauh, atau satu arah. Contoh, masuk kota, ruko, pasar, gudang, keluar kota. Manfaat,
Waktu perjalanan lebih singkat, jumlah kunjungan meningkat, biaya operasional lebih hemat. Standar praktik, plus minus 5-8 kunjungan per hari. 4. Melaksanakan aktivitas kunjungan. Setiap kunjungan harus ada aktivitas penjualan atau layanan, bukan sekedar datang. Aktivitas minimal, mengkonfirmasi kebutuhan pelanggan, menawarkan produk atau penawaran, follow-up quotation, mengecek stok pelanggan, menerima keluhan, meminta feedback, mencari peluang repeat order. Ini membuktikan kunjungan produktif. 5. Mencatat hasil kunjungan, sales call report. Setelah keluar dari lokasi pelanggan, langsung dicatat. Isi laporan, tanggal dan waktu, nama pelanggan, tujuan kunjungan, hasil kunjungan, potensi order, tindak lanjut. Ini bukti utama pada asesmen. Tanpa catatan, dianggap kunjungan tidak terkendali. 6. Menangani kondisi tidak sesuai rencana. Jika pelanggan tutup, tidak ada PIC, menunda, maka dijadwalkan kembali, dicatat di laporan, dipindah ke hari wilayah yang sama berikutnya. Bukan diganti dengan wilayah lain pada hari yang sama. Ini penting agar tetap sesuai perencanaan wilayah. 7. Melaporkan realisasi kunjungan. Di akhir hari atau akhir minggu dibuat rekap. Jika tidak tercapai, harus ada alasan, jalan macet, pelanggan tutup, dan lain-lain. 8. Evaluasi berkala. Supervisor atau manajer mengevaluasi jumlah kunjungan, waktu perjalanan, hasil penjualan per wilayah, efektivitas rute. Jika rute tidak efisien, diperbaiki, rerouting. 4. Laporan umpan balik per wilayah cakupan. Dianalisis untuk keperluan rencana tindak lanjut. Tahap 1. Mengumpulkan data feedback, input laporan. Sumber data berasal dari sales call report, form kepuasan pelanggan, komplain pelanggan, follow-up telepon atau WhatsApp, laporan teknisi atau pemasangan. Semua data harus dikumpulkan dulu dalam satu periode, biasanya bulanan. Tahap 2. Mengelompokkan berdasarkan wilayah, territory grouping. Ini yang membedakan dari laporan biasa. Feedback tidak boleh dicampur, harus dipisahkan berdasarkan area penjualan. Contoh wilayah, area kota, area industri, area timur, area barat. Tujuan, mengetahui masalah spesifik tiap wilayah. Karena sering terjadi, masalah bukan pada produk, tetapi distribusi wilayah. Tahap 3. Klasifikasi jenis umpan balik. Setiap feedback dikategorikan. Gunakan 3 kategori utama. Tambahkan status, komplain, saran, permintaan. 4. Membuat rekap analisis. Ini inti laporan. Sekarang, buat tabel analisis. Contoh format. 5. Melakukan analisis, bukan hanya membaca angka. Disinilah dinilai kompetensi Anda. Yang harus dilakukan: 1. Identifikasi masalah dominan. Contoh, area industri, komplain pengiriman tinggi. Artinya, bukan masalah produk, tetapi distribusi atau logistik. 2. Bandingkan dengan kinerja penjualan. Contoh, area barat, omset turun, plus komplain layanan tinggi. Kesimpulan, pelayanan mempengaruhi penjualan. 3. Tentukan penyebab. Gunakan analisis sederhana, jarak wilayah terlalu jauh, jadwal kunjungan kurang, stok lambat, teknisi kurang. 4. Menyusun rencana tindak lanjut atau action plan. Ini tujuan utama laporan. Laporan dianggap benar hanya jika menghasilkan keputusan. Buat tabel tindakan. Ini yang disebut rencana tindak lanjut berbasis data pelanggan. Tahap 7, monitoring hasil. Bulan berikutnya dibandingkan, apakah komplain berkurang? Apakah penjualan naik? Apakah kepuasan meningkat? Jika tidak berubah, rencana diperbaiki. 5. Dokumentasi setiap kegiatan kunjungan disusun sesuai dengan tenggat waktu. Dokumentasi setiap kegiatan kunjungan disusun sesuai dengan tenggat waktu berarti setiap selesai melakukan kunjungan pelanggan, tenaga penjual,
membuat laporan kunjungan, mencatat hasil pembicaraan, mencatat peluang penjualan atau keluhan, menyerahkan laporan sesuai waktu yang ditentukan perusahaan. Jadi bukan menulis laporan seminggu kemudian dari ingatan. Tujuannya, informasi pelanggan tetap akurat, tindak lanjut cepat dilakukan, atasan dapat memonitor kinerja. Bagaimana melakukannya? Prosedur kerja. 1. Menentukan jenis dokumen yang wajib dibuat. Dokumen minimal yang harus ada: 1. Sales Call Report atau laporan kunjungan. 2. Catatan komplain atau feedback pelanggan. 3. Follow-up penawaran atau quotation follow-up. 4. Update database pelanggan. 2. Mengisi laporan segera setelah kunjungan. Laporan tidak boleh ditunda. Waktu ideal, langsung setelah keluar dari lokasi pelanggan atau maksimal di hari yang sama. Mengapa penting? Karena detail percakapan, kebutuhan dan peluang masih akurat. 3. Isi laporan kunjungan. Minimal memuat tanggal dan waktu kunjungan, nama pelanggan dan alamat, tujuan kunjungan, hasil pembicaraan, kebutuhan pelanggan, peluang order, keluhan pelanggan, rencana tindak lanjut, jadwal kunjungan berikutnya. 4. Mengirim atau menyerahkan laporan sesuai tenggat waktu. Perusahaan biasanya menetapkan batas waktu atau deadline. Contoh standar, laporan harian dikirim hari yang sama. Rekap mingguan, akhir minggu. Laporan bulanan, akhir bulan. Media, CRM, email, Google Form, atau buku laporan jika offline. Ini yang dimaksud sesuai tenggat waktu. 5. Tindak lanjut berdasarkan laporan. Setelah laporan diterima, admin mencatat laporan masuk, jam pengiriman, dan keterlambatan. Ini menjadi bukti kontrol. 6. Pengarsipan dokumen. Dokumen harus disimpan rapi, mudah dilacak, dapat diperiksa saat audit atau assessment. Bisa berupa arsip digital, CRM atau Drive, atau arsip fisik. 6. Laporan dan hasil analisisnya didistribusikan kepada pihak relevan dalam format dan tingkat detail tertentu. Mekanisme kerja dokumentasi kunjungan tepat waktu. 1. Penetapan aturan resmi atau policy. Perusahaan menetapkan aturan tertulis. Setiap tenaga penjual wajib membuat sales call report setelah setiap kunjungan pelanggan. Disertai standar waktu, laporan harian maksimal hari yang sama atau H+0. Follow-up peluang maksimal 1 kali 24 jam. Tanpa aturan tertulis, tidak bisa dikontrol. 2. Pembuatan format laporan standar. Organisasi menyediakan satu format baku, tidak boleh bebas. Isi minimal SCR, tanggal dan waktu kunjungan, nama pelanggan, alamat atau wilayah, tujuan kunjungan, hasil pembicaraan, kebutuhan pelanggan, peluang penjualan atau estimasi nilai, keluhan pelanggan, rencana tindak lanjut, jadwal kunjungan berikutnya. Tujuannya, agar semua laporan seragam dan mudah dipantau. 3. Prosedur kerja tenaga penjual atau alur operasional. Alur kerja wajib dilakukan setiap kunjungan. 1. Sales melakukan kunjungan. 2. Selesai bertemu pelanggan. 3. Keluar dari lokasi. 4. Langsung mengisi laporan. 5. Mengirim laporan ke sistem atau kantor. Batas waktu pengisian, maksimal sebelum jam kerja berakhir di hari yang sama. Ini inti mekanismenya. 4. Media pelaporan atau sistem pencatatan. Gunakan media yang memungkinkan laporan cepat. CRM, Google Form, aplikasi sales, email standar, atau buku laporan jika offline. Yang penting, laporan bisa diterima kantor di hari yang sama. 5. Mekanisme penerimaan laporan. Setelah laporan dikirim, admin mencatat laporan masuk, jam pengiriman, keterlambatan. Ini menjadi bukti kontrol. 6. Sistem kontrol dan monitoring. Supervisor melakukan pengecekan setiap hari, membandingkan jadwal kunjungan versus laporan masuk, mengecek jumlah kunjungan, mengecek waktu pengiriman laporan. Contoh kontrol,
Sales menjadwalkan 6 kunjungan, harus ada 6 laporan. Jika tidak ada laporan, dianggap kunjungan tidak dilakukan. 7. Mekanisme penanganan keterlambatan. Harus ada tindakan jika terlambat. Contoh, keterlambatan 1 kali, pengingat. Berulang, evaluasi kinerja. Sering, pembinaan. Tujuannya, menjamin kepatuhan sistem. 8. Tindak lanjut berdasarkan laporan. Setelah laporan diterima, order diproses, pengiriman dijadwalkan, komplain ditangani, penawaran disiapkan. Ini alasan laporan harus tepat waktu, agar pelayanan pelanggan tidak terlambat. 9. Pengarsipan dan evaluasi. Setiap laporan disimpan dan direkap. Evaluasi bulanan, jumlah kunjungan, produktivitas sales, peluang closing, kepuasan pelanggan.